Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam swastiastu, namo buddhaya. Kembali lagi bersama kami di channel Patriotika 001. Nah, di sini kami kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Mohon izin perkenalkan dari Bapak dulu dah. Ya, kenalkan saya Muhammad Rehan, biasa dipanggil Rehan. Ya. Dan yang Mas Saya Kamto Wijaya Saputra, biasa dipanggil Kamto. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Tadi perjalanan dari rumah sampai sini gimana? Lancar? Lancar, alhamdulillah lancar. Lancar ya. Ke sini naik mobil apa? Naik Bawa motor? angkot, ya. Aduh, kasihan amat naik angkot ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, di sini saya akan membahas mengenai tentang relasi Pancasila. Kali ini kita akan ngobrol santai. Jadi kita di sini akan ngobrol soal realisasi Pancasila. Soalnya dalam kehidupan sehari-hari kita tuh tidak lepas dari yang namanya nilai-nilai Pancasila. Misalnya kita ambil contoh di dalam keluarga aja. Di situ ada banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam kayak misalnya menghormati dalam anggota keluarga, itu kan salah satu nilai-nilai yang terkandung di sila kedua Pancasila. Nah, di sini saya memberi pertanyaan pada mas-mas. Apa sih Pancasila itu menurut Mas Rehan dan Mas Kamto? Pancasila itu menurut saya ideologi negara atau sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Kalau menurut saya sih sumber dari segala sumber hukum. Jadi di mana pemerintah itu harus berlandasan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila tersebut. Dengan dia menggunakan nilai-nilai Pancasila, maka istilah katanya tidak terbelinger dalam mengatur hukum yang ada di Indonesia gitu. Baik, tetapi kenapa Pancasila yang dipilih sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Mas Kamto? Ya, menurut saya jika suatu negara tidak memiliki pandangan hidup, maka bangsa tersebut akan merasa terombang-ambing. Jadi kalau ditanya kenapa Pancasila diambil sebagai pandangan hidup, karena itu sudah merupakan dasar negaranya kita. Iya. Tambahan sama halnya kayak misalnya kita sebagai manusia tidak mempunyai prinsip hidup, maka kayak kita tuh terombang-ambing arahnya mau kemana sih kita tuh hidup. Tetapi kita kan hidup di dunia ya. Kita harus mempunyai prinsip di mana ketika kita mempunyai, contoh kita waktu SD ditanya sama guru kita, kamu tuh cita-citanya apa sih? Nah, secara nggak langsung kita waktu SD tuh pengennya kalau nggak pilot ya astronot gitu-gitu kan. Astro Boy. Nah, seperti itu. Jadi supaya tidak terombang-ambing dalam hidup kita sendiri. Jadi pandangan hidup Pancasila juga merupakan kepribadian bangsa. Nah, tapi apakah dampak bagi suatu negara tidak mempunyai pandangan hidup? Apakah dampak bagi suatu negara tidak mempunyai pandangan hidup? Dampaknya orang tuh mau jawab. Ini udah gede. Mungkin dampaknya yaitu tadi jika suatu negara tidak mempunyai pandangan hidup, maka negara tersebut tidak mempunyai karakter yang dimana negara tersebut itu ideologinya tuh tidak jelas, bisa dimasuki dengan negara-negara lain dengan pemahaman-pemahaman yang mungkin
bisa menghancurkan negara itu tersebut gitu. Dampaknya seperti itu. Jadi pentingnya bangsa Indonesia harus memiliki nilai-nilai Pancasila sendiri ya, dalam pandangan hidup. Nah, oke, dari semua itu kita tahu bahwa hanya Indonesia sendiri yang mempunyai ideologi Pancasila. Pertanyaan saya, adakah hambatan-hambatan saat merealisasikan Pancasila? Soalnya kan kita tahu bahwa tidak mudah bahwa ideologi Pancasila sampai sekarang masih bertahan di era globalisasi ini. Sebenarnya tidak mudah untuk merealisasikan Pancasila. Kita tahu Indonesia itu mempunyai peristiwa kelam di tahun 1965 ya. Yang mana sudah sepakat dari nasionalisme sesuai nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa ingin diganti dengan komunis. Hambatan seperti itulah yang menurut saya kita perlu khawatirkan. Gitu. Tambahan masa kelam yang terjadi di tahun 65 itu kan peristiwa yang tidak diinginkan sebenarnya oleh masyarakat Indonesia. Tapi apa daya bahwa Partai Komunis pada saat itu ya memang sangat besar, karena komunis di waktu itu merangkul masyarakat atau bisa menjadi jembatan antara bisa disebut penyambung lidah rakyat lah kalau saat ini. Nah makanya komunis itu tambah besar dan ingin menggulingkan pemerintahan saat itu. Jadi ya tahun 65 itu mungkin jenderal-jenderal kita ya yang di pemerintahan itu dibunuh-bunuh karena ya itu ingin menggulingkan. Ya contohnya kayak di negara tetangga kita itu Myanmar kan, mengkudeta pemerintahannya sendiri itu, militer itu kan. Jadi sangat disayangkan gitu kalau misalnya tahun 65 itu terjadi dan bisa mengubah ideologi kita, ideologi Pancasila menjadi komunis seperti itu. Tapi kok bisa sih Pancasila dapat bertahan sampai saat ini? Menurut saya yang menjadikan ideologi Pancasila hingga saat ini masih tetap bertahan adalah karena ideologi yang dibuat berdasarkan atas murni dari para pemikir lokal, yakni asli pribumi. Dengan demikian akan sangat mudah diterima dan mampu memposisikan dirinya di seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa besar keseluruhan. Karena itu ciri khas Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia, sehingga tidak mudah terintervensi oleh ideologi-ideologi yang mencoba mengubah Pancasila bergeser ke ideologi yang lain. Seperti itu, Mas. Oke. Mas Rehan? Jadi susah kalau misalnya ideologi luar itu masuk di Indonesia, sebab pemikir terdahulu itu sudah mengetahui karakter-karakter masyarakat yang ada di Indonesia. Makanya Pancasila itu menjadi landasan hidup orang-orang Indonesia tersebut. Jadi sudah tertanam sedari kecil itu, makanya ya kalau bisa dibilang sekarang tuh perkembangan zaman tuh banyak ya, apalagi di sosial media tuh banyak banget. Kita lihat pengaruh-pengaruh globalisasi yang dari luar itu kan sangat pesat. Seandainya generasi-generasi kita itu tidak memahami Pancasila, walaupun belum semaksimal mungkin ya, tapi seenggaknya dia bisa menjadi pondasi dalam diri dia bahwasanya Pancasila itu ideologi dia gitu. Kayak misalnya budaya-budaya dari luar masuk ke Indonesia itu kan salah satu mengancam integrasi nasionalisme kita. Tapi apakah nilai-nilai Pancasila masih digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan? Menurut saya pada penyelenggaraan negara, Pancasila merupakan suatu acuan tunggal dalam menjalankan roda pemerintahan.
Pancasila juga dijadikan acuan untuk memutuskan berbagai peraturan baik perundang-undangan maupun peraturan lainnya. Jadi dalam penyelenggaraan pemerintah, negara harus selalu berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi setiap pemerintahan ingin membuat UU maka acuannya pada nilai-nilai Pancasila. Menurut kalian, susah nggak sih merealisasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari pada saat ini era globalisasi? Ya susah-susah gampang sih sebenarnya. Mengimplementasikan pada nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini. Karena informasi yang kita dapat yang beredar di sosial media kita, ya khususnya di dunia maya itulah, itu tidak terkendali, tidak terbendung lah. Nah, dikendalikan dan ada saja yang informasi negatif itu kan yang takutnya kita yang kita tidak harapkan gitu. Ya. Sifat nasionalisme ini bisa digali pada saat ada momentum penting negara, seperti peringatan kayak misalnya Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar lainnya. Itu meningkatkan jiwa-jiwa nasionalisme. Kayak di sekolah itu kan ada upacara setiap hari Senin gitu, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme kepada para siswa-siswa itu. Cukup. Nah, itu kan tadi lumayan susah ya, cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau bagaimana mengimplementasikan di dalam bidang politik dan hukum? Contohnya di era globalisasi ini. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik menyentuh lembaga yang berkaitan dengan pusat hingga desa. Pemberlakuan hukum yang sesuai ini merupakan perwujudan dari nilai keadilan pada sila kelima. Itulah penjelasan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum. Mau nambahkan, Mas? Cukup. Mungkin banyak pertanyaan ya di sini dari teman-teman semua. Kan banyak ya di Indonesia kasus-kasus yang mana hukum itu tidak adil. Entah kalau kita katakan hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kenapa bisa seperti itu hukum di Indonesia? Ya, mungkin secara teorinya kan itu adil, atau hukum itu tidak pandang bulu gitu. Cuman pada prakteknya kita menemukan banyak bahwasanya di luar sana itu kayak misalnya ibu yang mengambil kayu bakar tanpa izin atau ya memang salah menyolong itu kan, perbuatannya salah. Cuman kalau kita bandingkan dengan pejabat yang mengambil uang rakyat, itu kan sudah merugikan banyak masyarakat. Tetapi dengan dia mengambil uang rakyat itu tidak kapok gitu, tidak jerak. Mungkin tahanan 5 tahun kena remisi atau segala cuti, libur masa tahanan gitu-gitu, mungkin kepotong itu 2 tahun gitu kan. Sedangkan yang nenek itu yang mengambil kayu bakar itu, dia masa tahanan 5 tahun, tetapi dengan dibandingkan dia cuma mengambil kayu bakar yang tidak seberapa, itu kan menjadi miris kita melihatnya. Kalau kata siapa tuh, saya pernah dengar, korupsi itu menjadi investasi yang sangat baik, yang dimana kita kerja 2 tahun kita korupsi 2 miliar gitu, nanti setelah itu ya dia bisa
kembali lagi tuh uangnya, lagi, mungkin dikelola oleh keluarganya atau gimana. Makanya mungkin kita kemarin lihat debat capres itu kan, gimana tanggapan yang orang pejabat-pejabat korupsi. Maka ada yang gagasan mengatakan miskinkan gitu. Ada yang satu dibilang bawa ke Nusa Kambangan gitu. Mungkin itu menjadi nanti pertimbangan kita ketika pemilu di 2024. Mas Kamto ada tambahan sedikit. Cukup. Berarti kan nilai-nilai Pancasila tidak sepenuhnya digunakan oleh para penyelenggara negara. Nah, lalu bagaimana jika masyarakat juga tidak peduli dengan hal seperti ini atau sudah bosan dengan melakukan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Menurut Mas Kamto? Ini yang menurut saya perlu dikhawatirkan. Pancasila tidak lepas dari yang namanya ilmu sosial. Jika masyarakat saja tidak peduli dengan ini, maka akan banyak masyarakat yang berperilaku seenaknya aja, dan itu bisa merugikan orang lain menurut saya. Mas Rehan ada tambahan? Cukup, nggak ada sih. Menurut pandangan kalian semua, menurut Mas Rehan, jadi bagaimana sih realisasi Pancasila saat ini? Realisasi Pancasila ya. Realisasi Pancasila saat ini adalah pengamalan Pancasila secara objektif. Dapat didefinisikan sebagai realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila secara praktis penyelenggaraan negara serta hukum perundang-undangan di Indonesia. Nah, implementasi penjabaran Pancasila yang bersifat objektif juga dapat diartikan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kedudukan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Realisasi ini bersifat konkret dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, tadi yang kita Pancasila itu apa kan? Ideologi negara gitu. Dengan norma-norma hukum serta moral, selain itu implementasi lebih luas dengan norma-norma kenegaraan. Nah, mungkin cukup lelah ya. Boleh silakan diminum dulu. Saya juga haus soalnya. Makasih Mas. Udah minum dulu. Mas Rehan, Mas Kamto. Boleh saya minum? Mumpung gratis Mas Rehan. Aduh, tumpahkan Mas Rehan lah. Haus dari tadi. Haus. Aja. Dingin AC-nya. Mana ini? Palembang. Oh, Palembang. Jauh belinya itu Mas Kamto. Kayaknya di Palembang lagi musim dulu sekarang, bukan musim duku kan? Itu biasanya satu musim itu Mas. Oh gitu ya? Duku, duren, rambutan tuh. Bisa aja Mas Rehan. Udah Mas Rehan, dimakan dulu Mas Rehan. Cicipi. Nanti dibungkus boleh? Boleh. Nah, kembali lagi, saya ingin melanjutkan. Menurut Mas Rehan dan Mas Kamto nih, bagaimana sih cara Pancasila menyatukan berbagai perbedaan pada masyarakat di Indonesia? Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana cara Pancasila menyatukan berbagai perbedaan pada masyarakat Indonesia? Ya, kita tahu sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Ya. Yang mana jika manusia itu takut dengan adanya Tuhan, maka saling menghormati sesama manusia. Habluminanas, habluminallah, habluminanas. Berhubungan kepada Tuhan tentunya kita tidak luput dengan perhubungannya kita kepada Sang Penciptanya. Nah, dengan tadi apa? Cara menyatukan ya? Iya, cara menyatukan. Nah, kerennya pendiri kita itu
sudah memikirkan itu sedari dulu. Kayak menyatukan pemuda-pemuda yang ada di Indonesia gitu kan. Dengan menyatukannya dengan satunya masyarakat yang ada di Indonesia itu menjadi negara kita negara yang sangat kuat. Walaupun kita tuh ya mungkin di dalam negara tuh banyak banget konflik-konflik yang beredar gitu, apalagi menjelang pemilu tuh banyak fitnah. Nah itu balik lagi kita persatuan Indonesia sila ketiga itu kan. Jadi bagaimana kita memandang yang ada di layar kaca ya, sosial media itu, kita bisa menanggapinya dengan lebih lugas, dengan lebih santai lah, enjoy gitu. Mungkin seperti itu menurut saya. Apalagi kan di era globalisasi sekarang kan di sosial media, di digital kayak gitu, masih banyaknya salah satu perbedaan pendapat lah. Itu kan yang bisa menjadi suatu terpecah belah sama masyarakat. Perbedaan tidak membuat kita berpecah, justru lebih indah gitu. Oke. Boleh nih. Mas Kamto ada tambahan sedikit mungkin? Kalau saya sih hanya menambahkan yang paling penting adalah tanamkan sifat gotong royong. Karena dengan sifat gotong royong itu akan membuat kita bekerja sama. Misalkan contoh-contoh kecil aja di kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, seperti jaga malam gitu. Budayakan untuk ngeronda, betul. Jadi dengan adanya ronda malam maka kita bisa saling bersapar ya. Biasanya kita kan punya kesibukan masing-masing. Iya. Ada yang bekerja dengan aktivitas yang lain. Kalau untuk ketemu setiap hari itu kayaknya nggak mungkin. Tapi kan karena kalau ada jadwal ronda ya mau nggak mau harus dijalankan. Jadi momen gitu. Ya betul. Itu aja sih yang paling penting. Ronda malam ya Mas Kamto ya. Nah, bagaimana peran Pancasila dalam mengatasi permasalahan beragama, budaya, suku, dan agama di Indonesia? Penyelesaiannya? Ya, mengatasi permasalahan keberagaman budaya, suku, dan agama. Menurut Mas Rehan dan Mas Kamto, bagaimana pendapatnya? Bagaimana Pancasila mengatasi permasalahan suku, ras gitu ya, suku, ras, agama. Ya mungkin dulu tuh kita sudah banyak belajar dari peristiwa-peristiwa Poso, peristiwa apalagi Poso itu kan peristiwa Poso, peristiwa GAM, ya. Yang mana Pancasila itu hadir, bahwasanya penyelesaian masalahnya itu dengan bermusyawarah, ya kan? Dengan yang tertuang di sila keempat itu kan musyawaratan. Yang mana bisa dikatakan masyarakat itu kan dikumpulkan gitu, mencari titik tengahnya itu bagaimana kita menghadapi permasalahan ini gitu. Itu lagi balik lagi nilai-nilai itu sudah terkandung di banyak sila yang ada di Indonesia, sila yang ada di Pancasila gitu. Ada tambahan Mas Kamto? Tambahan aja berarti yang perlu dipahami itu ada sosok penengah di antara permasalahan itu. Jadi misalkan konflik masalah ras antar agama ya, harus ada penengah. Kalau misalkan kita Muslim, ya jadilah orang Muslim. Kalau misalkan kita non Muslim, jadilah orang non Muslim. Yang paling penting yang harus menjadi
pandangan kita bahwa kita itu satu di bawah Persatuan Republik Indonesia, di bawah Pancasila. Itu aja sih. Jadi harus adanya penengah dalam suatu tadi permasalahan sendiri. Nah, jadi kesimpulan obrolan kita saat ini bahwa realisasi Pancasila yang pertama harus menggunakan strategi dengan senantiasa menghubungkan nilai Pancasila dengan realitas konkret kehidupan manusia. Yang kedua, proses pembudayaan Pancasila dalam kehidupan konkret. Realisasi Pancasila dilakukan secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Dan terakhir, yang ketiga, yaitu pembudayaan nilai Pancasila secara langsung dalam wujud kebudayaan fisik. Mungkin itu adalah tadi pertanyaan terakhir. Ya. Udah selesai nih Mas. Udah. Udah Terima kasih kepada Mas Rehan dan Mas Kamto atas kedatangannya ke channel Patriotika 001. Dan teman-teman yang di rumah jangan lupa subscribe channel Patriotika 001. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.